Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi teman-teman. Jadi kembali lagi dengan kami Winger Bengkel Kampung 4x4. Jadi di pagi hari ini kita kembali lagi mereview mobil yang cukup unik, mungkin tapi berbeda sedikit konsepnya dengan mobil-mobil yang sebelumnya kita review. Ini adalah salah satu produk atau karya dari kami yang memiliki konsep yang cukup nyeleneh ya di sini. Sebelumnya mohon maaf karena ada suara pengajian yang membuat mungkin suaranya agak kurang jelas. Jadi depan kita ini ada VW Touareg 3200 cc dengan mesin V6 dengan transmisinya otomatis dan berpenggerak bukan 4x4 tapi kembarannya yaitu AWD atau all wheel drive. Jadi sekilas saja ada segi perbedaan ya antara AWD sama 4x4 atau yang ada transfer case-nya secara manual. Jadi kalau AWD itu dia penggerak rodanya tetap 4x4-nya jalan, jadi 4 rodanya depan belakang itu jalan, tetapi dia all time atau bisa dibilang seperti sedan-sedan ya, seperti Evo atau seperti mungkin Grand Cherokee itu juga sudah AWD. Jadi dia tidak ada tuas untuk menggerakkan 4x4 seperti itu. Mungkin tidak ada seperti 4 low, 4 high ada. Jadi cuma satu rasio 4x4 dan itu di mobil ini kebetulan dia AWD yang all time. Lalu kalau untuk 4x4 sendiri dia ada, tentunya teman-teman juga sudah tahu kayak Jeep pada biasanya ada tuas, ada 4 high, 4 low, bahkan ada 2H seperti itu. Jadi sekilas itu aja buat menjelaskan tentang AWD dari kami. Jadi di sini ada VW Touareg 3200 cc V6 mesinnya bensin. Jadi di Indonesia ini ada beberapa tipe dari VW Touareg generasi 1 atau yang disebut dengan tipe 7L. Ada yang diesel, ada yang bensin V6 yang di depan kita yang paling kecil, ada lagi yang bensin V8 dan yang paling tinggi ada bensin V10. Cuman kalau nggak salah V10 itu cuma dari luar negeri, tidak masuk Indonesia, tapi yang V8 dia masih masuk. Dan yang diesel 3200 kalau nggak salah, yang turbo diesel ya, itu juga udah masuk. Populasi juga lumayan banyak yang diesel, tapi yang paling banyak yang V6 3200 cc yang memutahkan tenaga sekitar 320 horsepower seperti itu. Dah, kita gak usah kebanyakan teori, gak usah banyak ngomong, kita langsung cek mobil yang cukup unik ini ya. Kita mulai dari depan. Dari depan ada sedikit perubahan, beberapa perubahan di sini. Di bagian lampu ini kita masih pakai standar. Standarnya dia udah cukup terang ya, warnanya udah lampunya udah LED warna putih. Lalu di depan logonya ini ikoniknya dia, logonya besar bagian VW-nya. Lampu kanan kiri headlamp dia masih sama ya, standar. Lalu tapi untuk di bagian bawah ada sedikit perubahan di bagian bawah sini. Di bagian bawah ini kita untuk bumper ini kita udah modelnya itu seperti pakai seamless ya, pakai pipa seamless. Tapi dibuat kayak ada sayapnya. Di sininya ini kita pakai plat. Jadi kita pakai plat, dikasih motif lubang-lubang, pakai bumper seamless. Biasanya itu kan seamless kita kalau orang-orang itu kan pada umumnya sampai pojok. Nah di sini ada ingin sedikit perbedaan karena konsepnya ini adalah Dakar look ya, bukan rally. Ya mirip ke rally look, cuman ini lebih ke Dakar look. Jadi ditambahin sama kayak kepet, tapi kepet apa yang di depan apa namanya? Bukan kepet ya, pakai lupa saya namanya. Yang tapi bahannya itu dia tebel, apa karetnya itu dia tebel. Biasanya itu kan tipis. Nah cuman karena ini kita butuh biar nggak ngelewer ya, kalau orang Jawa bilang ngelewer ya, biar nggak menggantung, ini kita pakai yang tebel. Ini sekitar berapa senti, mungkin sekitar 1 senti 1,5 senti ya, seperti itu. Lalu dari bagian bumper seperti ini, dan untuk plat nomor ditaruh di bawah, tapi dia pakai ada underdeck depan. Nah ini ada underdeck depan. Untuk underdeck depannya kita motif pakai kita pakai motif bolong-bolong juga, biar kesan Dakar looknya itu lebih kelihatan. Nah itu untuk pengait atau bracket dari si karet ini biar dia nggak ngelewer itu, jadi dia diganti seperti ada mungkin seperti dudukan ya, seperti dudukan yang mengganjal. Ini langsung masuk ke chassis, bumpernya dibaut ke chassis, dan ini sekilas bagian depannya. Bumper standarnya udah dipotong ya, jadi untuk ini kan untuk bumper standarnya nih, nyambung dari sini. Nah itu dia dipotong setengah pas di bawah lampu, dibuat rata, lalu dipasang bumper seamless sama dikasih plat. Sang bawahnya yang otomatis bumpernya udah terpotong, bawahnya dikasih underdeck ini pakai plat juga seperti itu. Lalu untuk ke bagian samping di sini kita pakai ban Mudhog yang MT ya, punyanya dari Kanati. Ini ukurannya
275 65 ring 18. Untuk peleknya sendiri ini dia peleknya standar, punya Torek, cuman di repaint aja pakai warna gold emas-emas gitu. Dan untuk kalipernya ini memang ini juga standar, dan dari sananya itu juga sudah apa ya, udah pakai big bracket ya, udah dasarnya dari sana itu sudah besar untuk kalipernya. Jadi menurut kami sudah cukup optimal, nggak perlu dibenah-benahi lagi seperti itu, atau tidak perlu diganti dengan knalpot, maksud saya kaliper racing. Nah, dasarnya juga udah besar. Kita langsung ke bagian atas. Itu di bagian atas sendiri, ini ada seperti headscope. Jadi headscope ini hanya motif saja ya, jadi tidak fungsional. Kalau di rally atau Dakar ini fungsinya untuk filter udara helm. Biasanya kalau kita ada helm balap yang ada seperti corong gitu ya, corong di bagian samping. Nah, pengambilan udara itu dari sini, body filter. Biasanya kalau di Dakar-Dakaran ini kan dia open mobilnya ya, tapi dia ada di padang pasir biasanya gitu. Nah, itu kan otomatis udara yang diserap akan kurang baik kalau langsung ke mulut. Jadi difilter, nah ngambil airnya dari udara di sini. Dan selain itu juga bisa buat aerodinamis, tapi ini nggak ada fungsionalnya. Ini hanya motif aja biar kelihatan Dakar looknya. Untuk di sebelah samping spion standar, di bagian samping body juga standar semua. Biasanya dikasih pijakan kaki, tapi ini nggak ada. Nah, kita konsep Dakar look. Lalu untuk di bagian bawah, ini ada kepet ya, kepet atau ya dibilang mat guard mungkin ya. Terus ini dudukannya apa, bracketnya dia langsung ke bumper. Lalu ada knalpot. Nah, knalpotnya ini dia keluarnya ke dua sisi, kiri dan kanan. Kenapa dia nembusnya ke ke kepet ini? Karena memang standarnya dia keluarnya di sebelah sini, jadi harus menyesuaikan. Tapi sebenarnya ini sudah dirubah di bagian mufflernya. Nah, ini ada dua sisi ya, kanan dan kiri, karena sudah diganti yang suaranya mungkin lebih keras. Tapi tentunya juga kita, karena ini nggak buat balapan, karena sesungguhnya konsep mobil ini tuh dia buat harian, touring, atau mungkin overland seperti itu. Tapi konsepnya pengen yang racing look atau Dakar look, jadi dia tetap mempertahankan suaranya yang ingin memunculkan auranya sebagai mesin V6 3200 cc, tapi juga di sisi lain membutuhkan kenyamanan. Jadi kita pakai suara yang soft. Lalu dari sisi belakang, sebelum kita masuk ke dalam, kita lihat ke luarnya dulu, kita selesaiin dulu. Di sini ada spoiler. Nah, spoiler ini mungkin nggak awam ya, ini TRD ya, harusnya buat punya Toyota ini ya. Ini diambil dari spoilernya Fortuner generasi sebelum dari yang sekarang ya, mungkin generasi 3 ya, generasi 3 seperti itu yang sudah facelift. Diambil dari Fortuner, dicat silver otomatis. Tapi ada sedikit perubahan seperti dudukannya atau seperti bentuknya udah dipotong sedikit seperti itu. Jadi ada penyesuaian sedikit, tapi ini dari Fortuner. Lalu mungkin kalau dari eksterior cuman itu ya, paling itu ada buat hook pegangan itu juga kayaknya originalnya dari VW. Mungkin karena lebih itu. Ini sedikit dari belakang ya. Oke, kita langsung masuk ke dalam. Pertama kita ke belakang dulu. Seperti tadi yang udah dilihat, di belakang ini ada ban cadangan, dan ya di sini ada roll bar 6 titik. Tapi uniknya roll bar di sini selain ada fungsinya buat fungsionalnya dia sebagai tempatnya ban cadangan, tetapi memang ini bisa berfungsi untuk sebagai penguat mobil. Itu tentunya fungsi utama roll bar ya. Tapi di sini roll barnya adalah knockdown. Jadi bisa dipakai, bisa enggak. Kalau misalnya kita mau ngelepas bisa, kalau mau dipasang juga bisa. Memang nggak bisa dibuat balapan ya, karena kalau balapan kan harus full las ya, harus benar-benar paten. Nah, kalau ini dia masih knockdown, jadi dia bisa dikancing. Nah, ini kan dia masih knockdown ya, dia bisa dilepas pasang. Jadi bisa dipakai, bisa enggak, seperti itu. Ini yang sekelas di bagian belakang. Sebelum kita ke depan, tempat ban cadangan di belakang, dia duduknya sebenarnya seperti mobil Dakar pada umumnya. Dan oh ya, sedikit saya lupa, di bagian belakang ini dia nggak pakai pintu ya, jadi di open, memang sengaja di open gini biar kelihatan Dakar looknya banget. Ini juga masih ban cadangan, velg cadangannya dia standar ya, kayak gini, paling cuma dibuat dudukan aja. Nah, seperti itu. Ini sekelas belakang ya. Oke, kita ke depan. Kita masuk ke interior depan. Oke, sebelum saya naik, untuk dashboard, instrumennya dia ini masih standar semua, nggak ada yang dirubah sama sekali. Setir, speedometer, semua standar, karena mobilnya juga ECU-nya masih pakai ECU standar, mesin standar. Ini yang saya bilang tadi, matic, dia masih otomatis. Ada triptoniknya ya, ada triptoniknya. Terus untuk jok, ini kita pakai
Bright Low Max, pakai Bright Low Max full bucket ya, jadi bukan semi bucket nih, full bucket. Pakai sabuknya kita merek Bright juga, warna merah. Ini pakai model dibilang 1 titik juga bukan, ini 4 titik kalau menurut saya, lebih ke 4 titik. Pakai yang 2 inch diameternya. Nah, ini untuk joknya, enggak ada yang spesial ya mungkin di dalam, mungkin nggak perlu saya ulik, kita langsung ke mesinnya aja. Oke. Karena emang mobil ini tuh yang ciri khasnya itu dia ada di bagian mesin, dan basic mobil sendiri memang mesinnya besar ya, dan selain itu juga eksteriornya. Oke, kita starter. Suaranya adem. Coba kita gas dikit. Itu sedikit suaranya, oke. Oke, kita coba langsung ke depan. Nah, ini roll barnya 6 titik, bisa ke knockdown. Oke, kita langsung ke depan. Nah, ini saya maksud tadi, mesinnya adalah 6 silinder 3200 cc V6 ya, mesinnya bentuknya V, menggunakan 220 horsepower, 4 roda, ABD full time, mulus, kering, rapih, meskipun di tahun 2004 yang ya dibilang cukup tua, dibilang muda banget enggak, tua banget ya enggak, dibanding Cherokee, CY pasti jauh, masih lebih muda, tapi ya cukup jarang mobil ini sebetulnya ya, apalagi dibuat konsep seperti ini. Oke, kita tutup aja. Kita matiin dulu. Mungkin kurang lebih cukup seperti ini teman-teman ya. Oh ya, satu lagi, saya belum membahas dari shock breaker kaki-kaki. Nah, di bagian kaki-kaki ini pakai shock breakernya standar, tapi di bagian pernya, coilover di bagian pernya ini dia sudah diganti punya BMW atau Mercy kalau nggak salah, yang memiliki ukuran tentunya juga diameter dari pernya, besinya pernya itu lebih lebar, dan jarak antar lingkarannya ini dia juga lebih rapat. Jadi dia meskipun keras, tapi dia juga kalau buat cepet dia nggak terlalu bumpy, jadi dia bisa ngeredam dengan baik. Nah, uniknya ini shock dari Torek ini, dia tempat dudukan bawahnya ini yang unik, jadi dia nyapit ke asnya seperti itu. Ini cukup unik nih. Kaki-kaki juga ini yang lainnya standar, nggak ada yang dirubah. Jadi mungkin cukup gitu ya teman-teman. Interior cuman ya dibuat semi balap lah ya, dikasih roll bar, tapi roll bar masih ke knockdown, jok full bucket, terus sabuknya juga racing, tapi tetap cluster instrumennya dia semua standar, nggak ada yang dirubah banyak. Tapi bagian eksterior ya cukup radikal kalau menurut saya pribadi, apalagi di mobil yang cukup jarang di Indonesia ini. Mungkin nggak lah, dibilang langka juga nggak, tapi cukup jarang, apalagi dibuat konsep seperti ini. Bahkan di luar negeri, di beberapa di YouTube, Google, Pinterest, Instagram, saya belum nemu yang konsepnya bener-bener Dakar look seniat ini. Paling cuma ganti ban, digedein ban, dan jarang banget sekalinya ada yang konsep balap, itu pun juga cuma prototype. Jadi namanya Torek, tapi diambil dari full body full fiber, dalamnya tubular. Seperti di Indonesia juga ada beberapa mobil speed off-road yang pakai VB Torek ini, tapi juga dia masih full fiber dan dalam tubular. Belum ada yang memiliki konsep seperti ini, yang se-ekstrim, se-radikal ini, menurut saya seperti itu. Ya mungkin ini bisa jadi salah satu referensi kalian semua kalau membangun mobil dengan konsep Dakar look. Kalau ya mungkin orang pada umumnya rally look yang cuma kasih lampu hela ya, biasanya lampu hela 2, lampu headlamp tambahan, terus dikasih velg OZ atau komposit, biasanya udah model rally look. Cuma ini kita lebih ke Dakar look. Kita konsep bagian bumper, belakang depan, main di ban, velg, tambahin head scoop, interior rapihin dikit, kasih roll bar knockdown, buat harian oke, buat off-road oke, tangguh, kuat, ABD full time, nyaman, mesin besar, mantep deh pokoknya. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Maaf kalau ada salah kata, mohon maaf ada informasi yang salah juga, bisa dibenarkan. Kalian bisa komen apabila mungkin ada informasi yang saya berikan salah, atau mungkin ada saran dari kalian untuk setelah ini kita untuk mengkonten apa, mungkin seperti garage tour, atau mungkin kita mau ngulik-ngulik mobil yang unik lagi, atau mungkin ada rekomendasi ada mobilnya siapa mungkin yang bisa kami ulik, atau mungkin kalian ada rekomendasi project apa yang bisa kami buat. Karena sebetulnya juga kemarin mobil kami cuma sudah dimiliki customer kami dan ingin memiliki konsep yang unik, jadi kita merekomendasikan dengan style Dakar look seperti ini.
Ya semoga bermanfaat buat kalian semua dan bisa menjadi referensi kalian. Mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua.